Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali lagi ke EJL Channel. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik video kali ini. Oke kawan-kawan, kita hari ini akan membahas mengenai tanaman kemangi, di mana beberapa hari yang lalu kita sudah memanennya kembali. Ini kawan-kawan bisa lihat, ini adalah bedengan yang dulunya pertama kali kita panen kemangi ya kawan-kawan. Ini pertama kalinya kita panen kemangi itu di bedengan sini dan bedengan sini. Nah ini kawan-kawan, saya akan membahas mengenai hasil dari tanaman kemangi dengan sistem tumpang sari. Ya, metode tumpang sari kita bentuknya kayak gini. Jadi tanaman kemangi berada di antara tanaman cabai dan tanaman cabai. Jadi di tengah-tengahnya ada tanaman kemangi, di mana tanaman kemangi kemarin kita panen itu sudah memasuki panen yang ketujuh. Dan ini hasilnya di panen ketujuh kami mengalami penurunan yang cukup drastis. Yang biasanya satu bedeng atau satu mulsa kayak gini itu kita panen kurang lebih 14 sampai 15. Kemarin dua mulsa ya. Dua mulsa itu panennya kurang lebih adalah 12. Akan tapi untuk dari segi biaya produksi kita hitung, kita analisa itu masih menguntungkan kan kawan. Yang panen ketujuh mendapat 12 ikat. Dan panen ketujuh itu pemanenannya sudah 2 bedeng ya kan, bukan satu bedeng lagi. Nah ini salah satu penyebabnya adalah tanaman cabai yang di bagian sini itu semakin lama semakin rungkut, atau istilahnya semakin rimbun ya, karena tempatnya terlalu rimbun tanaman kemangi tidak bisa melakukan proses fotosintesis secara maksimal, sehingga dia terpengaruh dengan pertumbuhan yang lebih melambat kawan-kawan. Akan tetapi kawan-kawan, dalam budidaya kemangi ini yang tumpang sari dengan cabai itu juga tidak masalah. Kemangi panen di panenan ketujuh itu kita sudah mendapat untung banyak. Dan di sisi lain dengan ditanamnya kemangi ini kita bisa sambil menunggu cabai, kita juga memperoleh keuntungan kawan-kawan semacam itu. Nah dan di panen ketujuh ini tanaman cabai sudah memasuki waktunya panen kan kawan ya. Waktunya panen ya. Ini tanaman kemangi dan ini tanaman cabai yang kita tanam secara bersamaan. Nah di sini kan kawan, tanaman cabai sudah memberikan tanda-tanda waktunya panen ya. Istilahnya kalau orang Jawa sudah semburat ini cabainya kan, semburat merah ya kan kawan. Dan ini cabai yang kondisinya kayak gini harus kita panen kan kawan, semacam itu. Dan inilah keuntungan dari tumpang sari kawan-kawan. Jadi selama kita menunggu cabai, kita mendapat keuntungan. Dan setelah keuntungan dari kemangi ini sudah agak meredup atau berhenti atau selesai ya, ini tanaman cabai bisa kita panen. Jadinya dari awal hingga akhir itu kita panen secara terus-menerus ya. Hanya saja komoditasnya agak berbeda. Yang pertama itu kemangi panen terlebih dahulu, baru si cabai ini kan kawan. Dan sebagian itu sudah agak ya, ada agak keoren-orenan ya, itu waktunya kita panen. Dan nantinya hasil pemanenan jika jumlahnya cukup banyak, kita jual ke pengepul ataupun orang yang membutuhkan, konsumen maupun warung-warung ya. Dan jika hasilnya sedikit ya kita konsumsi sendiri, tidak masalah. Yang penting tanaman cabai sudah memasuki waktunya panen. Dan kalian lihat nanti pemanenan cabai ini juga simpel kan. Jadi pemanenannya ini dari bawah menuju ke atas, ke atas hingga kondisi cabainya
istilahnya sudah tidak mampu atau minta diremajakan kembali semacam itu kawan-kawan. Nah, itulah updatean pada kegiatan kali ini ya. Bahwasanya dari sini kita mendapat kesimpulan bahwasanya kalau tumpang sari tanaman cabai dengan metode semacam ini ya, berada di antara tanaman cabai ini, ternyata efektifnya kemangi hanya sampai panen ke-7. Dan sepengalaman kami, jika tanaman kemangi ini tidak dilakukan tumpang sari, itu bisa panen ke-10 maupun ke-13. Tapi untuk tumpang sari kayak gini mencapai panen ke-7, dan setelah panen ke-7 dilanjutkan dengan panen cabai, dan itu sudah mendapat keuntungan atau nilai plus bagi kawan-kawan yang membudidayakan secara begini ya. Dan yang jelas selama kita menunggu tanaman cabai, kita selalu mendapat profit atau keuntungan ya kawan-kawan, semacam itu. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika ada ilmu yang bermanfaat monggo silahkan diterapkan, dan jangan lupa di like, komen, subscribe, serta share video ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.